Hai, bersama Lia di sini yang hadir untuk mendengarkan apa yang terkadang menggelisahkan hati dan pikiran. Kalian pernah tidak berhayal ingin menjalankan sesuatu, ingin begitu menjadi seseorang yang lebih baik untuk menjamin masa depan kalian sendiri, ingin memutuskan hidup kalian sendiri. Tapi di saat kalian bercerita sama orang-orang di sekitar, respon mereka tidak seperti yang kalian harapkan. Malah dianggapnya itu sebagai sebuah cerita belaka yang pantasnya hanya menjadi bahan tertawaan mereka. Bagaimana rasanya? Dalam pikiran, pasti ingin sekali memberhentikan setiap kata yang terucapkan. Ingin sekali berkata bahwa apa ada yang salah dengan segala cerita ini? Tapi kenyataannya kamu memilih untuk diam. Memilih untuk tetap menghormati percakapan mereka sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Dadamu terasa begitu sesak sekali. Dan sesampai di rumah, kamu memilih untuk menangis sejadi-jadinya. Tembok impian yang dibangun perlahan-lahan hancur seketika. Dan di sini hanya kamu yang percaya bahwa tembok tersebut bukan hanya sekedar impian, tapi akan nyata, meskipun waktu belum bisa sepakat dalam memperlihatkan itu semua. Tapi coba untuk ditelaah kembali dari setiap pertanyaan yang sering muncul di kepala. Kok saya selalu jadi bahan candaan mereka ya? Kenapa setiap mimpi-mimpi saya tidak pernah bisa diterima dengan baik? Sekedar diberikan kata semangat pun rasanya tidak pernah ada. Mengapa sudah sejauh ini saya melangkah tetap kurang di mata mereka? Itu pertanyaan yang seringkali juga menghiasi kepala saya. Lalu saya menemukan satu jawaban di mana bisa tetap menjadi penyemangat untuk saya, bahwa boleh jadi apapun yang mereka katakan itu sebenarnya pujian yang ingin mereka sampaikan. Hanya saja mereka sedang berusaha untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kamu tetap berada di posisi terbawah, apapun itu mimpi kamu, apapun yang sudah kamu raih. Ya, bisa disimpulkan bahwa keberadaan kamu beserta mimpi-mimpi kamu adalah sebuah ancaman bagi mereka. Memang sulit rasanya membagi semua pikiran yang ada di isi kepala kepada orang lain. Apalagi tidak semua orang benar-benar melihat proses perjuangan hidupmu. Tidak semua orang mengenal baik tentang kamu. Seberapa banyak kamu menangis, seberapa kuat kamu bertahan. Meskipun menyerah adalah kata sekaligus makna yang paling nyata di depan mata.
seberapa sakitnya harus menerima banyak proses hidup yang memaksakan harus dewasa melebihi usia. Sekalipun mereka pada akhirnya mengikuti beberapa proses tahapan kehidupanmu, kadang mereka hanya jadi penonton atau bahkan menjadi juri yang hanya bisa mengomentari tanpa tahu rasanya menjadi pemain di tengah-tengah lapangan. Yang tahu adrenalinnya, usahanya, susahnya, jatuh dan bangunnya. Ya begitu juga dengan kamu. Sepanjang apapun kamu menjelaskan kesulitanmu, tentang mimpi-mimpimu, orang lain paling cuma mendengarkan dan berkata, "Wah, tapi kamu hebat, bisa melewati itu semua." Atau, "Selamat ya, sudah meraih keberhasilanmu." Yang padahal mereka tidak menyelamatkan apapun itu. Mereka hanya mengetahui pada saat kamu sukses. Kamu tidak membutuhkan banyak orang untuk terus percaya mimpimu atau mengakui apa yang telah kamu raih. Sebab satu orang selain dirimu sendiri percaya bahwa kamu bisa, percaya bahwa kamu mampu, itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak butuh pengakuan dari seluruh dunia. Jika satu orang pun tidak ada, tidak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah jangan sampai kamu kehilangan arah. Memilih untuk menguburkan semuanya dan lebih mendengarkan orang lain untuk berbicara. Orang lain untuk berpendapat tentang mimpi-mimpimu sendiri. Jangan lakukan itu. Sebab diri kamu sendiri tidak boleh hilang. Tidak boleh sampai memilih putar balik, bahkan memilih berhenti di tengah jalan, hanya karena ragu lebih besar dari apa yang kamu percaya pada dirimu sendiri. Jangan lakukan itu. Itu modal utama yang tidak bisa kamu kembalikan atau tukar dengan apapun itu. Mereka bisa menilai kamu secara garis besarnya, seperti kamu cocok kerja di sini, pekerjaan ini bagus untuk kamu, jabatan ini sangat ideal untuk kamu. Namun, yang tahu kemampuanmu adalah dirimu sendiri. Mengikuti atau tidak saran dari orang lain itu hak kamu. Hanya saja, hidup dalam bayang-bayangan ekspektasi orang lain itu tidak mudah. Bahkan, bisa dikatakan menjadi sebuah beban. Beban yang tidak ada habisnya. Dan titik ekspektasi mereka terhadap kamu semakin meningkat. Kamu seperti mendorong dirimu sendiri melewati batas maksimalmu, hanya karena takut mengecewakan orang lain. Seperti kamu sedang berjalan, tapi kamu ingin sekali untuk duduk sebentar, karena kamu sudah begitu lelah, begitu capek. Tapi kamu tidak bisa memutuskan semua itu. Kapan kamu duduk? Kapan kamu berjalan? Kapan kamu berlari? Semua
sudah ditentukan sama ekspektasi mereka terhadap kamu. Orang-orang yang kamu biarkan masuk untuk mengatur hidupmu. Lalu, saat kamu mengecewakan mereka, pasti yang mereka katakan, "Kamu kurang usahanya. Coba kamu semangat lagi." Jadi, sebenarnya untuk apa menyenangkan orang lain, padahal bukan itu tujuanmu, bukan itu impianmu. Terserah apa kata pendapat orang lain tentang mimpi-mimpimu. Entah seberapa keras mereka mentertawakanmu, seberapa kuat mereka tidak percaya akan mimpi-mimpimu itu, bahkan sudah berapa banyak saran yang disampaikan. Semua itu hak mereka. Tapi kamu juga tidak punya kewajiban untuk mendengar seluruh perkataan mereka. Ini hidup kamu. Kamu berhak menentukan akan seperti apa kamu ke depannya, bukan orang lain. Pada akhirnya, mereka hanyalah manusia musiman yang datang di saat kamu bahagia dan menghindar di saat kamu sedang susah. Jadi, tak perlu dihiraukan. Saya yakin setiap mimpi-mimpi yang diikutsertakan dengan doa dan usaha, pasti ada cerita baru yang mengagumkan nantinya yang akan menyambutmu di ujung jalan sana. Katanya, kita disuruh bermimpi, berhayal setinggi mungkin. Tapi mereka beranggapan kita masih tertidur lelap dengan mimpi-mimpi itu dan berharap tidak akan pernah bangun. Jadi beranggapan bahwa mimpi saja terus. Sayangnya, tanpa disadari, mereka tidak tahu cara kita bangun dari mimpi-mimpi itu. Pelan tapi pasti. Berproses sedikit demi sedikit. Serta bernegosiasi dengan waktu yang mengetahui semua misi hidup ini.